Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ibu Husul Fajriyah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai inovasi teknologi biologi yang mana merupakan bahan ajar biologi kelas 10 yakni fase E. Sebelumnya, aplikasi pendukung saya yakni aplikasi Canva dalam membuat video ini. Tujuan dari inovasi teknologi biologi yakni ada 5, yakni peserta didik mampu menjelaskan definisi bioteknologi, peserta didik mampu menganalisis perbedaan bioteknologi konvensional dengan bioteknologi modern. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis sumber-sumber agar agen bioteknologi dalam produk yang dihasilkan. Yang keempat, peserta didik mampu menganalisis berbagai penerapan bioteknologi konvensional dan modern dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, peserta didik mampu menganalisis manfaat penerapan bioteknologi dalam kehidupan. Dan yang terakhir ada peserta didik mampu menganalisis dampak negatif penerapan bioteknologi dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja materi yang pertama yakni apa sih itu bioteknologi? Bioteknologi berasal dari kata bios yakni hidup, teknos penerapan, dan logos ilmu. Jadi, bioteknologi merupakan penerapan teknologi yang memanfaatkan mikroorganisme untuk menghasilkan produk-produk yang berguna bagi manusia atau makhluk hidup lainnya. Bioteknologi selalu berkaitan dengan reaksi-reaksi biologis yang dilakukan oleh jasad hidup. Jasad hidup yang sering dimanfaatkan dalam proses bioteknologi yakni mikroorganisme. Bioteknologi menggunakan makhluk hidup dan alasannya sebagai berikut. Yang pertama ada mudah diperoleh karena sudah tersedia di alam. Yang kedua dapat dikembangkan. Yang ketiga memiliki sifat yang tetap dari organisme generasi berikutnya. Yang keempat, dapat diubah sifatnya melalui teknik rekayasa genetika. Yang kelima, perubahan sifat yang terjadi dapat diturunkan pada anaknya. Dan yang terakhir, dapat menghasilkan produk yang bermanfaat bagi manusia. Selanjutnya ada bagaimana sih sejarah perkembangan bioteknologi itu? Sebelumnya, istilah bioteknologi pertama kali dikemukakan oleh Carl Erkey pada tahun 1919, di mana dikenal sejak lama sekitar abad 19 Masehi. Menggunakan mikroorganisme untuk memproduksi makanan dan minuman sudah cukup lama dilakukan oleh manusia. Sejak tahun 6000 sebelum Masehi, masyarakat Babilonia itu sudah menggunakan ragi untuk membuat bir. Nah, pada tahun 4000 sebelum Masehi, masyarakat Mesir telah menemukan bahwa ragi dapat mengembangkan adonan roti. Semua proses pembuatan makanan dan minuman itu menerapkan teknik biologi, meskipun pada masa itu dalam diartikan atau belum diketahui mengenai bioteknologi. Jadi sebenarnya itu bioteknologi itu sudah ada dari zaman 4000 sebelum Masehi. Namun istilah bioteknologi itu baru ditetapkan itu pada tahun 1970. Selanjutnya ada jenis-jenis bioteknologi yang mana terbagi menjadi dua. Yang pertama ada bioteknologi konvensional di mana masih menggunakan teknik yang sederhana melalui proses fermentasi. Apa sih ciri-ciri bioteknologi konvensional? Di mana memanfaatkan makhluk hidup secara langsung dan utuh, menggunakan mikroorganisme seadanya, belum mengembangkan teknik sampai tingkatan molekul yang terarah. Terus belum menggunakan peralatan metode yang sederhana, belum sepenuhnya steril, yakni di mana bebas dari mikroba yang tidak diinginkan. Terus ada jumlah produksinya itu relatif sedikit. Terus manusia itu tidak mengubah sifat proses pada agen biologi yang digunakan. Dan yang terakhir, pelakunya itu tidak perlu keahlian khusus. Apa sih kelebihan dan kekurangannya itu? Kelebihan dari bioteknologi konvensional di mana menggunakan bahan yang harganya relatif murah dan mudah didapat. Nah, teknologi yang digunakan juga teknologi sederhana, terus tidak memiliki dampak negatif jangka panjang serta bisa meningkatkan nilai gizi makanan. Nah, kekurangannya itu seperti tidak adanya perbaikan masalah genetik dan tidak bisa mengatasi masalah genetik yang sudah ada sebelumnya. Proses bioteknologi juga sangat mudah dipengaruhi oleh kondisi alam, di mana antara lain suhu dan hama di lingkungan tersebut. Selanjutnya ada ciri-ciri bioteknologi modern, di mana apa aja sih ciri-cirinya? Seperti produk yang dihasilkan dalam jumlah banyak, kualitas terjamin dan terstandarisasi, menggunakan teknologi dan peralatan yang canggih dan modern dengan berbagai teknologi, misalnya menggunakan mesin isolasi, teknologi hibridoma, cloning, rekayasa genetika, dan rekayasa biokimia. Tidak memanfaatkan makhluk hidup secara langsung dan umumnya bagian tertentu saja. Nah, pelakunya itu perlu keahlian khusus seperti ilmuwan yang sudah belajar banyak tentang alam gitu ya. Terus contoh produk yang telah dihasilnya itu seperti kultur jaringan, organisme transgenik, hewan hasil cloning, dan insulin buatan. Selanjutnya ada
kelebihan dan kekurangan bioteknologi modern, di mana memiliki kelebihan yakni perbaikan sifat genetik dilakukan secara terarah, dapat mengatasi kendala ketidaksesuaian genetik, bisa menghasilkan organisme dengan sifat baru yang tidak ada sifat alaminya, dan terakhir ada meningkatkan kualitas produk. Selanjutnya apa sih itu kekurangannya pada bioteknologi modern, di mana biaya produksi relatif lebih mahal, memerlukan teknologi canggih, harus memperhatikan pengaruh jangka panjang yang mungkin ditimbulkan. Selanjutnya ada aplikasi bioteknologi, di mana ada bioteknologi pangan, bioteknologi kesehatan, bioteknologi pertanian, bioteknologi peternakan, dan bioteknologi pengelolaan lingkungan. Yang pertama ada bioteknologi pangan, seperti makanan kita yang dikonsumsi sehari-hari. Contohnya itu tempe. Di mana tempe itu dihasilkan dari fermentasi kedelai dan melibatkan jamur, di mana yakni jamur Rhizopus oryzae dan Rhizopus oligosporus. Nah, jamur Rhizopus akan mengubah protein kompleks yang pada tempe yang sukar dicerna menjadi sederhana yang mudah dicerna. Selanjutnya ada keju, di mana melibatkan bakteri Lactococcus sp dan Lactobacillus bulgaricus. Proses fermentasi dilakukan dalam kondisi asam yang ditambahkan renat. Terus ada yang ketiga ada tape, di mana melibatkan bakteri hamil Saccharomyces cerevisiae dan jamur Aspergillus sp serta bakteri Actinobacter akreti. Dan yang terakhir ada yogurt, di mana melibatkan bakteri Streptococcus thermophilus untuk meningkatkan itu dan untuk meningkatkan cita rasa dan aroma itu digunakan pada bakteri Lactobacillus bulgaricus. Terus ada bioteknologi dalam bidang kesehatan, di mana seperti antibiotik, bayi tabung, hormon, dan vaksin. Terus ada juga bioteknologi dalam bidang peternakan seperti kompos, tanaman transgenik, tanaman kultur jaringan, dan golden rice. Nah, itu apa sih itu golden rice? Golden rice itu merupakan padi emas yang merupakan tanaman padi yang dihasilkan dari teknik rekayasa genetika dengan menyisipkan gen-gen yang mengode pembentukan beta karotir sehingga dihasilkan padi yang berwarna keemasan itu. Selanjutnya ada bioteknologi dalam bidang peternakan seperti inseminasi buatan, di mana teknik memasukkan sperma di dalam rahim hewan betina dengan tujuan untuk mendapatkan embrio hasil fertilisasi in vivo tanpa melalui perawatan seksual. Terus ada hewan transgenik, di mana untuk menghasilkan hewan ternak yang memproduksi susu dan daging yang berkualitas itu. Terus ada transfer embrio, di mana proses pemindahan embrio yang telah dikandung oleh hewan satu untuk dipindahkan ke hewan yang lainnya. Contohnya itu transfer embrio adalah sapi dan domba. Dan terakhir ada hormon BST atau bovine somatotropin, merupakan hormon yang dapat memicu pembentukan dan peningkatan produksi susu. Selanjutnya ada bioteknologi dalam bidang bioteknologi pengolahan lingkungan seperti bioremediasi, yang merupakan proses pembersihan zat pencerna lingkungan dengan menggunakan mikroorganisme, misalnya jamur dan bakteri. Nah, bioremediasi itu bertujuan untuk memecahkan, untuk mendegradasi zat pencemar menjadi bahan yang kurang beracun atau tidak beracun. Nah, cara ini dapat menggunakan limbah secara aman dan cepat. Terus yang kedua ada biogas, yang mana merupakan gas campuran metana, karbon dioksida, dan gas lainnya yang didapatkan dari hasil penggunaan materi organik seperti kotoran hewan, kotoran manusia, dan tumbuhan. Jadi untuk menghasilkan biogas dibutuhkan pembangkit biogas yang disebut biodigester. Proses penggunaan materi organik terjadi secara anaerob, yakni tanpa oksigen. Selanjutnya ada apa sih manfaat dan dampak bioteknologi? Yang pertama, dampak positif dari bioteknologi ini adanya biological control, di mana merupakan penerapan bioteknologi untuk membasmi hama tanaman dengan memanfaatkan mikroorganisme tertentu. Nah, salah satunya itu Bacillus thuringiensis yang patogen pada ulat. Terus ada pengelola limbah, di mana merupakan bioteknologi menghasilkan mikroorganisme baru yang dapat digunakan untuk menghasilkan polutan seperti bakteri Clostridium botulicum. Terus ada produksi bioteknologi dalam berbagai bidang. Seperti yang tadi sudah dijelaskan tadi, berbagai bidang itu dalam bidang kesehatan, bidang pangan, banyak lah. Nah, terus selanjutnya ada dampak negatif seperti terganggunya keseimbangan alam, mengurangi keanekaragaman hayati, seperti yang cloning itu sebenarnya mengurangi
keanekaragaman hayati, terus mengancam kesehatan, erosi plasma, dan munculnya tanaman supergulma. Oke. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang-kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.